Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah SWT, dan tak lupa juga untuk tetap mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 dengan menjaga kesehatan, sering mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Alhamdulillah, pada hari ini kita dipertemukan meskipun masih secara online, dan hari ini kita akan belajar bersama dalam mata pelajaran fikih kelas 8 semester 2, yaitu membahas mengenai materi shodaqoh, hibah, dan hadiah. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu yang mungkin pada minggu lalu telah dibahas mengenai shodaqoh, dan pada hari ini kita akan membahas mengenai hibah. Untuk poin yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari hibah dan juga dasar hukum hibah. Jadi, hibah dalam bahasa Arab sering disebut dengan tabarru'a, yang artinya berderma. Sedangkan secara istilah, hibah adalah sebuah pemberian harta seseorang kepada orang lain dengan alih kepemilikan tanpa ada imbalan dan balasan apapun. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk memberikan hibah dari apa-apa yang mereka senangi, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakina wa banas sabili wasailina wa firriqab wa aqama sholata wa atas zakah. Shadaqallahul alim. Yang artinya, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, orang yang dalam perjalanan atau musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak dihalalkan bagi seseorang yang memberikan suatu barang kemudian memintanya kembali barangnya kecuali orang tua yang memberikan sesuatu kepada anaknya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Pada hadis lain dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang menarik kembali hibahnya adalah seperti anjing muntah, kemudian memakannya kembali muntahan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Pada dasarnya, hukum asal memberikan hibah itu hukumnya adalah mubah atau boleh, tetapi hukum tersebut dapat berubah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, wajib, yaitu ketika hibah yang diberikan kepada istri ataupun anaknya, maka hukumnya wajib sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, haram, yaitu apabila harta yang dihibahkan itu ditarik kembali kecuali hibah seorang ayah kepada anaknya. Yang ketiga, makruh, yaitu ketika hibah menjadi makruh apabila dalam menghibahkan tersebut terkandung maksud untuk memperoleh imbalan tertentu. Poin selanjutnya yaitu membahas mengenai rukun dan syarat hibah. Hibah merupakan suatu akad yang bersifat sukarela dan juga sekaligus untuk mempererat silaturahmi antara sesama kaum muslimin. Namun,
Dalam pelaksanaannya tentu harus tetap memperhatikan rukun dan syaratnya. Berikut rukun hibah, antara lain yang pertama, adanya orang yang berhibah dengan syarat sudah balik, berakal, dan cerdas. Yang kedua, adanya orang yang menerima hibah. Dan yang ketiga, adanya barang yang dihibahkan. Dan yang terakhir, adanya ijab qabul. Sedangkan untuk syarat hibah itu sendiri antara lain, yang pertama, diberikan atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Yang kedua, pemberi hibah bukanlah orang yang hilang akal atau mabuk ataupun gila. Yang ketiga, barang yang diberikan itu dapat dilihat atau berwujud. Yang keempat, barang yang dihibahkan itu merupakan milik sendiri, bukan barang pinjaman ataupun hasil pencurian. Dan yang terakhir, dapat dimiliki oleh penerima hibah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tata cara melaksanakan hibah. Hibah hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah dewasa. Hibah dilaksanakan dengan memberikan sesuatu yang kita miliki, baik itu uang, benda, rumah, maupun benda lain kepada orang lain dengan alih kepemilikan, sehingga barang tersebut menjadi milik orang yang menerima hibah. Hibah dapat dilakukan dengan siapa saja, seperti antara ayah dan anaknya, kemudian antara murid dan gurunya, ataupun antara teman dan temannya, dan lain-lain. Hibah juga dapat dilakukan oleh suatu badan atau lembaga kepada seseorang atau suatu lembaga. Demikian juga sebaliknya, hibah juga dapat dilakukan oleh seseorang kepada orang lain atau suatu lembaga tertentu kepada lembaga lain. Hibah juga dapat dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup maupun pemberi hibah sudah meninggal dunia yang sebelumnya pernah menulis atau berkata kepada seseorang untuk memberikan sebagian hartanya kepada seseorang. Hibah setelah pemberi hibah itu meninggal dunia, maka disebut dengan hibah wasiat. Memberikan harta dengan cara hibah termasuk salah satu kebajikan yang patut dilakukan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Harta yang telah dihibahkan menjadi milik yang menerima hibah dan tidak boleh diambil kembali oleh orang yang menghibahkan tersebut. Apabila hibah diberikan kepada tetangga yang keadaannya sama, maka yang paling berhak menerima adalah tetangga yang paling dekat. Selanjutnya ada poin mengenai macam-macam hibah. Hibah dapat digolongkan menjadi 3 macam, antara lain yang pertama, hibah barang, merupakan memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencangkup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut yang pemberiannya tanpa ada tendensi atau harapan apapun, misalnya menghibahkan rumah, sepeda motor, baju, dan lain-lain. Nah, yang kedua, hibah manfaat, yaitu memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan itu. Namun, materi harta atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah. Dengan kata lain, dalam hibah manfaat itu si penerima hibah hanya memiliki hak guna atau hak pakai. Hibah manfaat ini terdiri atas hibah berwaktu dan hibah seumur hidup. Hibah berwaktu dapat dikategorikan pinjaman karena setelah lewat jangka waktu tertentu, barang yang dihibahkan manfaatnya harus dikembalikan. Sedangkan untuk hibah hibah seumur hidup
Barang yang sudah dihibahkan tidak dapat diambil atau dikembalikan kepada orang yang menghibahkan atau diambil oleh ahli waris penghibah. Nah, yang terakhir ini ada hibah maridil maut, adalah hibah orang yang sakit menjelang kematian. Orang yang demikian bila memberikan sesuatu kepada orang lain itu hukumnya seperti wasiat, yaitu penerima harus bukan ahli waris dan jumlahnya tidak lebih dari 1/3 dari jumlah harta yang dimiliki oleh pemberi wasiat. Poin yang terakhir dalam materi hibah ini yaitu membahas mengenai manfaat dari hibah itu sendiri. Ada beberapa manfaat orang yang memberi hibah, antara lain yang pertama, akan terhindar dari sifat kikir atau bakhil. Yang kedua, akan terbentuk sifat dermawan di dalam dirinya. Yang ketiga, akan dilapangkan rizkinya dan kemudian dimudahkan segala urusannya. Dan yang keempat, akan tumbuh kesadaran bahwa harta itu semata-mata hanyalah titipan Allah SWT. Mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.